sayangnya. Belum bangun? Oh sudah. Ayo sekarang saut kata-kata Bu Ambar. Kalau Bu Ambar menyapa, "Selamat pagi anak-anak." Kalian jawabnya harus bilang apa yang semangat? Selamat pagi. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sip gitu. Pagi-pagi bangun dengan tubuh yang segar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan tidur yang nyenyak. Dan ketika kita bangun, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Nah, sebelum kita mau nyanyi, Bu Ambar mau tunjukkan Bu ini. Ambar, aku sudah mandi. Oh iya, pinter, aku sudah mandi. Nah, Bu Ambar dan anak-anak Bu Ambar membuat ini. Ini tanda apa? Siapa yang tahu? Stop. Tanda stop. Kalau di jalan ada lambang ini, rambu-rambu lalu lintas yang ini, itu artinya kita tidak boleh lewat jalan situ. Kalau kita lewat jalan situ, kita melanggar. Nah, rambu-rambu ini kita bisa buat untuk memuji nama Tuhan. Kalian juga bisa lakukan ini, membuat ini di rumah nanti setelah sekolah minggu selesai ya. Supaya kita bisa nyanyi lagu ini meskipun tidak sekolah minggu, tapi kalian bisa menyanyikan lagu ini dengan rambu lalu lintas stop ini. Nah, gampang buatnya, dari kertas, kemudian dari sedotan untuk pegang. Lagunya stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Oke, bisa? Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Musik. Sudah jenuh belajar di rumah, kita bisa sama-sama membuatnya ya. Terus kemudian kita menyanyikan bersama-sama. Bisa nyanyikan berpasangan dengan mama, dengan adik, dengan kakak. Katakan stop, aku mau cerita apa yang Yesus buat bagiku. Kita mendengar firman Tuhan dan melanjutkan untuk sekolah minggu kita. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin hidup kami, menjaga kami semua sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengasihi kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kepada kami hati yang lembut, supaya kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami subur, supaya benih firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tini, kenapa kamu menangis? Ini loh Kak, Papa barusan telepon kalau kita nggak jadi pergi ke taman bermain. Nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Oh, nggak jadi lagi. Waduh, kok sering sekali ya kita nggak jadi pergi seperti janjinya Papa. Itulah Kak, Papa itu mesti begitu. Sedih aku. Ada nggak ya orang yang kalau janji itu selalu ditepati? Entahlah, Papa juga sering janji, tapi sering juga nggak ditepati. Temanku juga gitu. Katanya mau ajak aku bermain. Katanya mau kasih aku sesuatu. Ternyata enggak juga. Kak, gimana nih? Aku terlanjur senang kita mau pergi taman bermain. Sudahlah Tini, kamu nggak usah sedih lagi. Kita berdoa supaya Papa satu hari nanti tepati janjinya ya. Oh iyalah Kak. Tapi aku masih sedih Kak. Iya, Kakak ngerti. Ayolah, kamu main sama Kakak aja. Ya wes. Yuk Kak. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-6. Tema kita yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sudah dengar tadi bau bonekanya. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka marah karena papa mamanya sudah berjanji tetapi tidak ditepati. Mereka berkata, papa mama ingkar janji, nggak bisa dipercaya. Ya, banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan orang tua ketika mereka mengatakan janji, tapi akhirnya mereka tidak bisa menepatinya. Ada pribadi yang tidak akan pernah mengingkari janji, tidak akan pernah menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat dipercaya, harus dipercaya. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan janji, Tuhan Yesus pasti akan menepatinya. Karena Tuhan itu setia, Tuhan pegang janjinya. Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya ketika mereka hatinya sedih, gelisah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian firman Tuhan. Bu Ambar bacakan ya, kalian duduk tenang mendengarkan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anak-anak, waktu itu mereka sudah mendengar kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan, aku akan pergi kembali ke rumah Bapa. Beberapa minggu yang lalu Bu Amber sudah kasih tahu kan ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah yang tinggalnya di surga, yang kemudian turun ke dalam dunia menjadi manusia, yang lahir di kandang hewan yang bau busuk. Tuhan ketika dia sudah bangkit, Tuhan akan kembali ke surga. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, gak boleh gelisah, gak boleh sedih. Harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pulang ke surga, kembali ke surga, itu melakukan sesuatu yang sangat besar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tempat di mana ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita meninggal, kita punya rumah, tempat tinggal di surga. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakannya buat kita. Anak-anak gak perlu bingung, gimana caranya aku pergi ke surga? Aku gak tahu jalannya. Tuhan Yesus mengatakan, ayat yang ke-6, kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau anak-anak bilang, Bu Ambar, bagaimana caranya aku bisa ke surga? Bagaimana bisa aku tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa kita, menunjukkan kepada kita, bahkan Yesuslah jalan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Yesus adalah kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus tidak akan ada yang salah, tidak ada yang tidak benar. Dia bisa dipercaya, dia pegang janjinya bahwa ketika kita nanti di surga, kita punya tempat tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus juga adalah hidup. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Dia. Cuman hanya percaya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Nggak usah rajin ke gereja baru kita bisa masuk surga. Memang kita harus rajin ke gereja. Kenapa kita rajin ke gereja? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus rajin ke gereja untuk dengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama percaya kepada Tuhan, saling menguatkan, saling mengasihi. Harus rajin ke gereja kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak harus percaya Tuhan Yesus. Seperti tadi lagu mengatakan, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, kita mau cerita sama orang lain, sama teman-teman. Jadi anak-anak, kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Karena dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Bu Ambar ajak kita sama-sama berdoa. Taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa bersama-sama. Bu Ambar akan memimpin kita berdoa. Kalian boleh mengikutinya di dalam hati dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan hidup kembali dan Tuhan akan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain. Dari kami kecil sampai kami besar nanti, bahkan sampai akhir hidup kami tetap mau percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh berpegang teguh hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Ambar akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lagu ini diambil dari tadi ayat yang kita sudah baca, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian lagunya. Musik. Menjadi ingatan kita bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa, terima kasih.